Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan array multidimensi dalam bahasa pemrograman C. Array multidimensi adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk matriks atau tabel. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu array multidimensi. Sederhananya, array multidimensi adalah kumpulan elemen-elemen yang diatur dalam bentuk matriks dengan baris dan kolom. Matriks ini akan sangat berguna ketika kita bekerja dengan data yang memiliki dimensi lebih dari satu, seperti data tabel, citra, gambar, atau bahkan model matematika. Bagaimana cara kita mendeklarasikan dan menginisialisasi array multidimensi dalam bahasa pemrograman C? Nah, caranya hampir mirip dengan array satu dimensi. Kita hanya perlu menambahkan dimensi tambahan. Misalnya untuk matriks 2x3, kita bisa mendeklarasikannya seperti ini. Matriks 2, 3 seperti ini, dan jangan lupa untuk mengisi nilai awal jika diperlukan. Untuk mengakses elemen-elemen di dalam array multidimensi, kita perlu menggunakan indeks yang sesuai dengan baris dan kolom elemen tersebut. Ingat bahwa indeks dimulai dari 0, jadi elemen di baris pertama dan kolom pertama akan diakses dengan matriks 0, 0. Ketika kita ingin melakukan operasi pada semua elemen dalam array multidimensi, kita bisa menggunakan nested loop atau looping bersarang atau perulangan bersarang. Loop luar untuk mengiterasi melalui baris dan loop dalam untuk mengiterasi melalui kolom. Ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi pada setiap elemen dengan mudah. Mari kita lihat contoh penggunaan array multidimensi. Kita akan menghitung rata-rata nilai dalam matriks 3x3. Dengan menggunakan nested loop, kita dapat mengakses setiap elemen dan menjumlahkannya, lalu kita bagi dengan total elemen untuk mendapatkan rata-ratanya. Seperti ini contohnya. Pertama, kita buat dulu arraynya matriks dengan ukuran 3x3. Kita isi 85, 90, 78, dan seterusnya. Dan kita buat total untuk menampung nilai maksimal sementara. Nah, ini adalah perulangan yang digunakan untuk mengakses setiap elemen pada array. Bisa kita perhatikan di sini, ini adalah loop luar dan ini loop dalam. Pada loopnya, pastikan kalian menggunakan nama variabel yang berbeda. Dan diingat juga bahwa ini hanya menunjukkan iterasi dari setiap perulangannya. Begitu pula dengan J. Dan total, nah, kita lihat di sini matriks IJ. Artinya matriks ini untuk iterasi baris yang ini dan J untuk iterasi kolom persatuannya ini. Kemudian kita buat penghitungan rata-ratanya. Kita menggunakan float karena kita ingin rata-rata ini menjadi lebih presisi. Nah, karena total sebelumnya adalah integer, kita harus ubah menjadi float. Nah, dibagi dengan 3x3. 3x3 ini adalah ukuran dari arraynya, 3, 3. Sekarang kita buat perulangan untuk menampilkan nilai elemen matriks. Seperti yang tadi kita gunakan looping bersarang atau nested loop. Kita gunakan IJ lagi tidak masalah karena perulangan yang ini sudah berbeda dengan yang ini. IJ. Nah, karena setiap elemen pada matriks ini merupakan integer, maka kita gunakan %d sebagai format specifier. Dan matriks IJ. Seperti ini. Dan supaya lebih rapi, kita gunakan /n setiap akhir iterasi yang ini. Jadi setelah selesai 3 ini, kita pindah ke baris bagus yang ini. Dan kita tampilkan rata-rata hasil penghitungan rata-rata. Nah, karena rata-rata adalah float, maka kita gunakan %f. Karena saya ingin membatasi hanya ada 2 angka di belakang koma, maka saya berikan titik 2 atau dot 2. Jadinya %.2f. Jangan lupa kita berikan /n supaya lebih rapi. Dan jangan lupa return 0. Coba kita jalankan. Nah, matriksnya adalah ini. Dan rata-ratanya adalah 86,89. Oke, seperti itu.
Nah, itulah dasar-dasar penggunaan array multidimensi dalam bahasa pemrograman C. Dengan array ini, kita dapat dengan mudah mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk matriks atau tabel. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk memberikan komentar jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video belajar pemrograman selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.